Jumpa lagi di ruang belajar Jogja Cerdas. Hari ini kita pengen membahas tokoh ya, Profesor Mahfud MD yang hari-hari ini kita lihat kiprahnya luar biasa, komen-komennya luar biasa, pemikirannya luar biasa sekali ya, dan menjadi viral. Ya, ini Prof. Mahfud MD. Kalau kita lihat di Google, ya langsung data informasi tentang beliau sangat banyak ya kegiatannya. Beliau sebagai menterinya Pak Jokowi ini yang luar biasa. Tetapi ada banyak yang belum tahu tentang siapa beliau di Yogyakarta ya. Teman-teman nasional, ya secara nasional beliau tentu sebagai tokoh nasional di pemerintahan. Kemudian banyak jabatan di pemerintahan ya, jelas ya, semua orang tahu. Apalagi kemarin waktu perdebatan di DPR itu sungguh membuat terpukau banyak orang. Dan di dunia akademik, jelas dia sebagai dosen di bidang ilmu hukum itu luar biasa. Tetapi yang belum banyak tahu adalah kegiatan beliau di Yogyakarta ya. Jadi Prof. Mahfud ini di Yogyakarta ini memainkan peran yang sangat penting, di mana di Yogyakarta itu sebagai daerah istimewa, itu ada lembaga yang bersifat khas istimewa yang namanya Paramporo Projo. Paramporo Projo itu adalah, ya kalau di nasional itu ada Dewan Penasehat Presiden ya. Nah di Yogyakarta ini kan sultan yang berkuasa itu ditetapkan atau otomatis menjadi gubernur. Nah itu ada dewan pertimbangannya, ada tim penasihatnya. Nah ketuanya itu adalah Prof. Mahfud MD. Nah yang kita bicarakan, kita bahas hari ini ya, ini kemunculan Prof. Mahfud hari-hari ini di DPR itu menarik ya, karena banyak membongkar, lalu banyak ya sebetulnya memantik perubahan, dan itu mendorong kita untuk berubah. Tetapi tahun politik ini tentu adalah tahun demokrasi. Nah kalau bicara Prof. Mahfud, sebetulnya ini beliau ini banyak memberi sumbangsih juga pemikiran tentang demokrasi. Nah ini yang penting. Dan salah satu yang beliau lontarkan dari Yogyakarta itu adalah pemikiran tentang demokrasi yang seharusnya menjadi khas Indonesia, yang dia sebut sebagai demokrasi bahari. Nah ini yang kita mau pelajari ya dari ruang belajar Jogja Cerdas. Nah saya ada catatan ini dari beberapa apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD ini ya. Jadi begini catatan yang dari saya. Jadi pada 27 Juli 2018 yang lalu, itu ada satu momentum yang disebut sebagai orasi kebangsaan Jogja Gumregah untuk Indonesia. Gumregah itu artinya bangkit ya. Jogja bangkit untuk Indonesia. Sebetulnya istilah Gumregah ini mulai muncul di Yogyakarta setelah terjadi gempa hebat tahun 2006 yang memporak-porandakan Yogyakarta. Waktu itu ribuan orang di Jogja itu meninggal karena gempa itu, tapi kemudian ada semangat lokal dengan kearifan lokal Jogja untuk bangkit. Sehingga ada istilah Gumregah itu bangkit, dan memang recovery waktu itu cepat sekali. Nah, kemudian ini berarti kalau 2006 berarti bertahun-tahun kemudian ya, 2018 ini dipakai lagi nih Gumregah ini, di mana ada orasi kebangsaan Jogja Gumregah, Jogja bangkit untuk Indonesia, yang 27 Juli 2018 diadakan di kantor gubernur Provinsi DIY di Kepatihan namanya. Nah, disinilah Prof. Mahfud bicara tentang demokrasi yang pas untuk Indonesia. Itu beliau mulai dengan menyindir ya. Nah, menyindir karena orang Indonesia itu, politik Indonesia itu dia bilang dalam aksen Jawa itu, ya beliau orang Madura ya, tapi lama di Yogyakarta sehingga aksen kejogjaannya itu kental. Dia bilang kita itu kejebak ya, orang Indonesia itu terjebak dalam praktek demokrasi menang-menangan.
Nah, ini waktu itu saya catat juga apa pesan beliau tentang demokrasi ini, tentang apa namanya pemikiran Prof. Mahfud tentang demokrasi ini saya catat waktu itu. Kira-kira begini ya. Sebagai lawan dari demokrasi menang-menangan, jadi itu yang disebut Prof. Mahfud tadi. Sebagai lawan dari demokrasi menang-menangan, Prof. Mahfud MD, oke, mempromosikan paradigma yang dia sebut sebagai demokrasi bahari. Nah, budaya bahari adalah budaya yang di dalam kehidupan bersama, termasuk di bidang politik, berwatak sangat egaliter, guyup, ya, sportif, aseptatif terhadap perbedaan dan keberagaman. Nah, jadi ini simbol ya. Bahari menggambarkan atau menyimbolkan ketenangan dan ketinggian permukaan yang sama. Nah, itu berbeda secara simbolis dengan daratan atau kontinen yang bergelombang. Ada bukit, lembah, gunung, jurang. Budaya kontinental ditandai dengan politik menang-menangan, tinggi-tinggian, atau saling merendahkan, saling menjatuhkan, ambisi untuk menghegemoni. Nah, jadi begini. Kenapa muncul istilah bahari? Karena Yogyakarta itu di dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2017-2022 itu diberi judul tema atau visi Abad Samudra Hindia itu oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, sehingga nampak di sini Prof. Mahfud MD mensinkronkan ya antara visi Abad Samudra Hindia itu. Nah, ini kalau nanti ada waktu sendiri untuk cerita kenapa Yogyakarta punya visi Abad Samudra. Itu nanti ada ceritanya sendiri. Tapi supaya nyambung dengan Abad Samudra itu, maka Prof. Mahfud nampak mencoba menerjemahkan Abad Samudra itu ke dalam dunia demokrasi. Nah, dia memunculkan istilah baru yaitu demokrasi bahari. Demokrasi bahari ya tadi itu demokrasi yang tenang dalam arti egaliter, lalu ada kebersamaan di dalam keberagaman yang dia bandingkan secara simbolik dengan demokrasi daratan atau kontinental yang cirinya itu keras, lalu ada gunung menjulang tinggi, ada lembah, ada jurang saling. Nah, ini nampak dia membandingkan aja sih secara simbolik bahwa demokrasi yang sekarang ini yang dia sebut menang-menangan tadi itu seperti halnya daratan yang ada yang tinggi, ada yang menjulang tinggi, ada yang jurang dalam sekali, ada yang ya seperti itu. Nah, disinilah Prof. Mahfud MD menggambarkan bahwa Indonesia itu cocoknya adalah demokrasi bahari ya. Bukan berarti tidak ada kompetisi, bukan berarti tidak ada pemilu, bukan. Tetapi ada dinamika, ada kompetisi, ada pemilu tentunya, tetapi kemudian menjaga harmoni, tapi kemudian tidak saling menjatuhkan. Kompetisi kalau secara sosiologis berbeda istilahnya dengan kontravensi. Kalau kontravensi itu kan ada black campaign, ada saling menghasut, ada provokasi, lalu saling berkonflik kan begitu. Oke, kemudian saya masih ada catatan tuh, tambah sedikit ada catatannya. Mahfud di dalam orasinya itu menyerukan supaya kita mengembalikan budaya politik kita ke dalam budaya bahari. Demokrasi kita katanya sudah sangat western, penuh permusuhan dan persaingan yang tidak sehat untuk saling mengalahkan. Adapun demokrasi kita berbasis budaya bahari yang ditandai dengan permusyawaratan. Nah, ini yang kita kenal sebagai deliberative democracy. Untuk mencapai kesepakatan dalam semangat kebersamaan, kekeluargaan yang saling menghargai dan saling menerima. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini adalah aktualisasi dari sila keempat Pancasila, di mana demokrasi kita itu berpihak untuk kepentingan rakyat, bukan sekedar demokrasi perwakilan, tetapi di sila keempat itu ada unsur hikmat, kebijaksanaan, kepemimpinan. Nah, ini yang membuat demokrasi kita itu penuh permusyawaratan, penuh kebersamaan, ada harmoni, dan ada kepemimpinan di situ. Saya pikir ini menarik ya. Jadi kita melihat Pak Mahfud ini kontribusinya bukan hanya
dalam aspek hukum dan penegakannya, tetapi juga di dalam pemikiran-pemikiran demokrasi. Jadi akan lebih menarik nanti kalau kita ngobrol dengan Prof. Mahfud ini, jangan diajak berdebat melulu soal hukum, karena udah jelas bahwa nampak dia sangat berani menegakkan dan melawan segala kebohongan, kebobrokan ini dia cukup jelas. Tetapi ingat bahwa hari ini Prof. Mahfud ini punya pemikiran yang fresh dan punya pemikiran yang dinamis mengenai demokrasi, dan demokrasi, pemikiran beliau tentang demokrasi 2018 yang lalu itu masih relevan dan masih dibutuhkan hari ini, bahwa hati-hati, ini demokrasi menang-menangan ini udah mulai muncul, ini belum masuk tahun politik tapi sudah pengen saling menang-menangan, saling mengalahkan, saling menjegal. Nah, inilah kita kembali kepada kitoh kita, yaitu demokrasi bahari. Salam cerdas.